Masyarakat Indonesia dikagetkan dan digegerkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terkait legalitas miras. Banyak masyarakat yang menolak peraturan presiden tersebut, mulai dari masyarakat biasa sampai ormas-ormas Islam. Dan alhamdulillah pada tanggal 3 Maret 2021, pemerintah mencabut peraturan presiden tersebut. Tapi, apakah dengan pencabutan peraturan presiden tersebut membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah atau bahkan malah menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Dengan adanya berbagai cuitan di media sosial dengan caption "lagi cek ombak ya Pak". Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengusik tuntas tentang peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 terkait legalitas miras ini seperti apa bersama narasumber kita. Dan kali ini, episode kali ini tuh spesial banget karena biasanya kan narasumbernya sendirian ya. Nah, sekarang tuh narasumbernya berdua dan itu keren banget sih, bukan hanya dari segi keilmuannya tapi juga dari segi keorganisasiannya, dari segi kepolitikannya. Nah, daripada lama-lama lagi ya, kita ngobrol lama panjang, yuk langsung aja kita sapa orangnya. Assalamualaikum Kang Noval dan Kang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Kang Noval dan Kang Ade santai aja ya. Oke. Nanti aku yang gugup. Oke, Kang Noval dan Kang Ade, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, simpel sekali ya. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Perpres gitu ya nomor 10 tahun 2021, alangkah baiknya kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi lebih baik kenalan dulu gitu ya. Karena mungkin teman-teman di sini juga pengen kenalan narasumber kita tuh siapa. Boleh nih Kang Ade sama Kang Noval memperkenalkan diri ke teman-teman. Oke, pakai proposal nggak? Enggak usah. Nggak usah. Mau ta'aruf ya Kang? Siap. Dari saya dulu ya. Iya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Salam kenal. Nama saya Ade Putra. Sekarang sedang kuliah di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Kemudian asal saya dari Palembang. Salam Bungki Togalo. Salam Bungki Togalo. Kang Noval boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Noval Muhammad Zahir dari Pendidikan Kewarganegaraan S1, kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin saya di sini diundang juga untuk membahas secara hukum formil dari peraturannya seperti itu. Oke, jadi Kang Noval ini karena apa ya jurusannya pendidikan kewarganegaraan berarti lebih expert gitu membahas tentang hukum formil Perpres nomor 10 tahun 2021 ini. Nah, kita langsung aja membahas tentang Perpres nomor 10 tahun 2021 dan aku mau nanya dulu ke Kang Noval nih. Nah, kebijakan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini banyak apa ya namanya tuh memberikan penolakan ya. Banyak penolakan dari masyarakat terkait Perpres tersebut. Tapi kadang masyarakat awam tuh kayak ketika banyak orang yang menolak, mereka tuh ikut-ikutan nolak tanpa tahu esensi dari Perpres tersebut itu apa, isinya apa. Nah, mungkin di sini juga aku masyarakat awam ya, aku juga gak tahu juga tentang Perpres itu isinya apa. Ya boleh gak sih Kang Noval tuh ngasih tahu dulu gitu ke kami sebenarnya isi Perpres dari Perpres nomor 10 tahun 2021 itu apa dan apa sih yang menjadi penolakannya gitu. Baik, terima kasih. Untuk secara kita membahas secara legal formilnya atau produk hukum itu sendiri, Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 ini secara nama resminya adalah tentang bidang usaha pemodalan. Nah, ini sebenarnya menarik karena berkaitan langsung dengan apa yang kemarin-kemarin sering dibahas ataupun didemo bahkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat terkait dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini hal yang menarik ya karena ini sangat berkaitan karena kemarin lagi rame-rame kan Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Nah, ini mohon kedepannya juga teman-teman semua jangan bilang Undang-Undang Omnibus Law ya, karena Omnibus Law itu adalah prosesnya, bukan nama resmi dari undang-undangnya. Undang-undang resminya itu nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, untuk kita membahas tentang Perpres ini, secara Perpres memang hal ini adalah produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kenapa undang-undang turunan? Karena jelas dicantumkan dalam pasal 77 dan juga pasal 185 huruf B. Dijelaskan bahwa terkait dengan lebih lanjut mengenai pemodalan itu diatur dalam peraturan presiden. Sehingga secara pembentukan presiden memang memiliki kewenangan dan juga diperintahkan oleh undang-undang itu sendiri untuk
membentuk peraturan presiden terkait bidang usaha pemodalan. Nah, terkait dengan bidang usaha pemodalan ini, justru yang menarik adalah ketika ada frasa umum yang muncul di masyarakat bahwa Perpres ini akan melegalkan pembuatan miras seperti itu, karena memang ada di dalam lampiran ketiga ya. Jadi dalam Perpres itu ada 3 lampiran. Nah, untuk miras sendiri itu ada di lampiran ketiga di halaman belakang itu ada 3 poin, yaitu tentang pemodalan bidang usaha minuman keras dan juga bidang usaha minuman beralkohol dalam kategori anggur seperti itu. Nah, yang menarik adalah karena Perpres ini mengatur tentang pemodalan, pemodalan yang diatur di sini adalah berkhusus untuk wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua seperti itu. Ini menarik karena hanya pada daerah-daerah tertentu, karena alasan presiden pada saat itu adalah permintaan dari gubernur-gubernur setempat. Nah, ini kan agak menarik ya, apalagi termasuk yang Papua ya. Ketika kita berbicara Papua, Papua itu kan otonomi khusus ya, OTSUS biasa bahasa kerennya. Walaupun dengan segala permasalahannya, tapi Perpres ini justru bertentangan dengan perda-perda yang ada di wilayah Papua itu sendiri. Salah satunya saya ambil contoh adalah perda di Manokwari, di mana di salah satu daerah di situ Manokwari itu ada perda tentang pelarangan miras. Jadi agak kontradiksi ya ketika gubernurnya meminta untuk dibolehkan atau dilegalkan membuat miras, sementara daerah di dalamnya itu ada yang menolak miras seperti itu. Ini agak kalau alasan presiden adalah berasal dari gubernur atau kajian-kajian sebelumnya, kayaknya belum secara mendetail seperti itu. Mungkin juga di tengah situasi ini, kalau kita berbicara secara produk hukum, artinya berbicara juga tentang politik hukum itu sendiri. Ini mungkin dalam keadaan seperti ini, kita asumsi yang muncul di masyarakat atau frasa-frasa umum yang muncul di masyarakat adalah negara memang sedang kekurangan uang. Apalagi kalau kita kaitkan dengan segala macam istilahnya segala macam pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah, di mana salah satunya adalah saya kemarin baru kaget juga mendengar Bu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial kita bilang bahwa Kementerian Sosial kehabisan uang. Kan ini apakah ini berkorelasi langsung dengan bagaimana pemodalan usaha seperti ini, apalagi sampai mencari miras, sehingga sampai muncul di masyarakat banyak sekali penolakan. Tapi secara hukum formil, kembali lagi kepada hukum formil, pembentukan Perpres ini memang harus dibuat. Jadi tidak boleh tidak dibuat, karena ini adalah perintah langsung dari undang-undang. Artinya kalau perintah langsung dari undang-undang itu adalah persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat juga, dari legislatif juga. Sehingga karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat, Perpres ini memang wajib dibuat. Makanya ketika kemarin tanggal 3 Maret Jokowi mencabut lewat kanal YouTube ya, dia itu mencabut lampirannya, bukan perpresnya. Ingat, mencabut lampirannya, bukan perpresnya. Jadi sampai sekarang Perpres nomor 10 tahun 2021 itu masih tetap berlaku. Mungkin kedepannya akan direvisi, jadi kayak mungkin saya pikir kayaknya akan menghapuskan bagian itu, di lampiran ketiga akan menghapus bagian pembuatan legalisasi pembuatan miras seperti itu. Oh, berarti tadi ya yang dicabut itu adalah lampirannya, bukan Perpresnya. Oke, aku mau beralih ke Kang Ade nih kan Kang Ade ini mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam dan aktif juga di organisasi, dan kepemimpinannya juga bagus. Mungkin tahu juga dinamika politik di kampus dan juga politik di luar. Nah, Kang, bagaimana sih pandangan Kang Ade ketika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum Islam? Kan miras itu dilarang oleh Islam. Ya, jadi ketika ada peraturan-peraturan ya terkait yang dibuat oleh pemerintah, kemudian itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah ya di agama Islam itu sendiri, tentu itu akan menjadi satu masalah besar gitu kan bagi umat Islam. Apalagi kan sekarang kondisinya Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu kan sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam, termasuk Quran dan Sunnah. Nah, tapi kita perlu tinjau kembali, atau bukan tinjau kembali, kita perlu lihat kembali kayak gitu. Kenapa
pemerintah bisa mengeluarkan peraturan atau kebijakan seperti itu. Yang pertama mungkin kita bisa lihat bahwa ya kita bernegara ini bukan atas dasar negara Islam atau hukum-hukum Islam. Itu yang pertama. Kemudian ya, kita ini secara demokrasi, kemudian penerapan kapitalisme, sekulerisme juga ada di tengah-tengah kita kayak gitu. Sehingga tadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya itu ya, kemungkinan besar bahkan terjadi kayak gitu. Tidak hanya sekarang, tapi mungkin seterusnya bakal ada kayak gitu. Karena tadi negara kita tadi tidak tidak mengacu atau tidak didasari pada hukum-hukum Islam dalam setiap pembuatan kebijakannya kayak gitu. Beda hal lagi ketika mungkin kita bisa berkaca pada Arab Saudi mungkin kayak gitu kan, peraturan-peraturannya ya mungkin ada yang Islam, karena di sana semuanya Islam kayak gitu kan, hanya beberapa persentase yang non Islam kayak gitu. Beda halnya dengan Indonesia, walaupun umat Islam hitungan teratur 89% mayoritas umat Islam, tapi kan yang lain pun masih ada agama-agama lain, dan tentu itu yang menjadi ya catatan juga bagi umat Islam bahwasannya jangan terpancing dengan satu isu muncul, kepancing, ribut, sudah ribut apa setelahnya udah beres kayak gitu. Itu sih mungkin terkait kebijakan yang bertentangan Quran dan Sunnah. Tentu kalau dari segi agama Islam itu sangat bertentangan sekali kayak gitu. Tapi kita pun perlu tadi berkaca bahwasanya Indonesia tadi tidak didasari oleh hukum-hukum Islam dalamnya kayak gitu. Oke, berarti Indonesia tidak didasari dengan hukum-hukum Islam, dan orang-orang Islam jangan mudah terpicu dengan isu-isu yang muncul gitu ya, harus ditabayun dulu. Oke, aku balik lagi ke Kang Noval nih. Oke, tadi kan Kang Noval mengatakan bahwa yang dicabut itu adalah perpresnya. Yang dicabut itu lampirannya, bukan perpresnya. Tapi masyarakat sekarang tuh berasumsi bahwa yang dicabut itu perpresnya gitu. Dan pastinya ketika pencabutan perpres itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, itu dampak positif dan negatifnya apa sih Kang kira-kira? Mungkin secara dampak ya, ini akan menjadi dampak yang positif bagi generasi muda ya. Karena ketika kita berbicara tentang miras, bukan lagi membahas tentang agama, tetapi bagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pembukaan, bahwa salah satunya tujuan negara kita, dasar negara kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana miras bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, justru malah merusak kehidupan bangsa itu sendiri. Kalau mungkin secara dampak positif pencabutan ini ya, berarti pemerintah sadar secara syukur, alhamdulillah pemerintah sadar bahwa minuman beralkohol ini sejatinya justru akan menghalangi atau menghambat di mana upaya kita selama hampir 75 tahun lebih kita sudah merdeka, justru akan menghambat kita mencapai tujuan-tujuan nasional kita. Tapi secara dampak negatifnya justru yang perlu diperhatikan adalah ini menjadi suatu pelajaran yang istilahnya bagi saya menurunkan citra pemerintahan itu sendiri, di mana pemerintah itu terkesan pelin-pelan dan juga asal cap, asal tanda tangan. Mungkin tadi saya ralat ya, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Itu memang dari awal sudah banyak kan pertentangan, ada masalah ini, masalah itu dan ini. Nah, setelah kemarin dengan secepat kilat di ini, tapi wajar pembentukan Undang-Undang Cipta secepat kilat itu karena memang menggunakan metode omnibus, yang juga masih memang perdebatan bahwa apakah Indonesia benar membentuk undang-undang secara omnibus, karena pada dasarnya menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu harusnya tidak ada metode seperti itu, tetapi itu jadi masalah lain ya. Nah, produk turunannya ini juga ternyata bermasalah seperti itu. Ini akan menurunkan citra pemerintah, apalagi hanya dalam hitungan hari lampiran yang sudah atau istilahnya perpres secara utuhnya dikurasi atau direvisi akibat penolakan-penolakan. Saya juga sebenarnya mengerti wajar ketika masyarakat kita sekarang juga terbelah terkait dengan masalah ini. Karena yang di satu sisi terutama kelompok Islam kita itu kan
banyak yang menyuarakan bahwa ini masalah juga akidah, masalah juga tentang ini bangsa, atau mungkin yang non kelompok Islam, kalau kemarin kan rame NU Muhammadiyah bersama-sama menolak. Tapi kalau misalnya yang kelompok non Islam juga, yang saya lihat bahwa mereka ada yang menolak juga karena memang pada dasarnya miras ini tidak baik untuk kehidupan bangsa. Nah, ada juga sebenarnya yang mendukung kenapa miras ini harus legalisasi miras ini harus terpecahkan masyarakat kita. Itu ada yang mendukung bahwa legalisasi miras ini harus disahkan atau dibuat sebuah landasan khusus, landasan hukum, sehingga produk-produk lokal bisa dikenal, seperti bisa mendapatkan modal dari luar. Nah, sebenarnya agak keliru juga pemikiran ketika kita berpikir bahwa ini akan memajukan ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Misalnya kita kenal ada tuak Bali atau tuak di NTT yang terkenal sebagai minuman keras. Itu kalau dilihat dari Perpres ini ataupun lihat kembali kepada Undang-Undang Ciptakernya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020-nya, justru pemodalan ini akan beresiko mematikan usaha-usaha kecil dan mikro masyarakat terkait dengan minuman keras. Justru bagaimana tidak, pasti pemodal asing akan lebih percaya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, perusahaan korporasi-korporasi yang besar yang bisa menjamin keuntungan untuk membuat minuman keras ini. Sehingga saya rasa perlu diperhatikan juga terkandung di dalam Perpres ini bagaimana. Saya tidak bisa mengatakan saya menolak atau tidak ya, tetapi saya perlu mengingatkan kepada pemerintah bahwa peraturan Perpres ini juga tidak cukup untuk mengatur bagaimana miras ini dikelola di dalam lingkup negara kita. Mengambil tadi pembahasan dari Kang Ade bahwa negara kita memang bukan negara agama, tetapi negara kita berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka penting sekali untuk pemerintah kembali memikirkan solusi lain terkait daripada legalisasi miras yang sebenarnya secara hitung-hitungan ekonomi, kalau saya tidak salah itu sumbangsinya hanya kecil ya, 250 miliar per tahun dibandingkan dengan sumbangsi dari sektor-sektor lain seperti itu. Oke, berarti pemerintah disarankan untuk memikirkan kembali solusi terbaik ya, bukan hanya legalisasi miras. Oke, aku balik lagi ke Kang Ade. Kang Ade santai ya. Oke, Kang Ade, tadi kan bahwa pemerintah itu menganggap bahwa legalisasi miras itu bisa menaikkan pendapatan negara. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri bahwa miras itu diharamkan dalam Islam. Nah, bagaimana sih pandangan Kang Ade sendiri tentang kenapa sih pemerintah itu mengambil sumber pendapatan negara dari sesuatu yang diharamkan gitu. Dan juga kan kita sudah tahu bahwa miras itu mempunyai dampak buruk bagi bagi kesehatan kita, dan udah banyak juga orang-orang yang kena korbannya karena gara-gara miras. Iya. Ya, jadi kenapa pemerintah itu mengambil sumber pendapatan itu dari tadi ya, contohnya miras barang-barang haram gitu ya, tidak memperhatikan asal-usul dari mana seperti itu ya. Ya, tadi kalau dalam Islam semua pendapatan, pemasukan usaha dan dana yang masuk ke kantong kita itu semuanya diperhitungkan kayak gitu kan. Dalam jadi tidak asal uang dimasukkan semua, tapi ada mungkin di sana uang di sana tuh ada hak-hak orang lain, atau apakah dana tersebut dari sumber yang halal atau haram seperti itu kan kayak gitu. Contoh hari ini bisa katakan ketika tadi kita mendapat keuntungan pemerintah atau Indonesia mendapat keuntungan dari legalisasi miras tersebut, berarti kan kita secara gamblang bisa menyatakan bahwa keuntungan tersebut keuntungan haram kayak gitu. Kita bisa sebutkan keuntungan haram kayak gitu karena tadi sumbernya pun haram, karena penjualan miras gitu, minuman keras yang tadi bisa memabukkan, kemudian membuat akal anak-anak bangsa kita, penerus kita jadi bodoh gitu kan. Dan tertera juga dalam surat Al-Maidah ayat 90 kayak gitu kan. Saya coba bacakan. Artinya itu, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung kayak gitu kan.
Allah pun telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 kayak gitu, bahwa mabuk-mabukan tadi, berjudi, menyembah berhala, itu semua akan tadi merusak iman kita kayak gitu. Tidak hanya iman, tapi dengan mengkonsumsi miras tadi, ya otak akal kita pun ya tidak akan bekerja secara optimal kayak gitu kan. Apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menggandakan 2024 45 ya, 2045 Indonesia emas, itu ya hoax lah, bullshit lah kalau itu bahasanya kayak gitu kan. Itu apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu ketika benar-benar miras ini dilegalisasi, sampai bahkan di Perpres itu ada ditulis sampai ke eceran-eceran ke toko-toko. Nah itu bahkan bisa dahsyat sekali pengaruhnya untuk tadi merusak pola pikir, akal penerus anak-anak bangsa kita kayak gitu. Nah maka kenapa tadi pemerintah bisa sampai memutuskan kebijakan untuk mengambil dari sumber-sumber pendapatan yang tidak halal lah bahasanya. Karena tadi kita kembali kepada penerapan ekonomi yang diterapkan di Indonesia ini, sistemnya seperti apa kayak gitu kan. Apakah sistem syariah, kapitalisme? Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu gitu kan, bahwa Indonesia menerapkan ya sistem ekonomi kapitalisme kayak gitu, bahwa semuanya itu bisa diuangkan, tidak memandang dia ini sumbernya dari mana, halalkah, haramkah, selagi itu bisa menguntungkan, selagi itu bisa ada pendapatannya untuk kas negara, maka ya silakan. Bahkan pendidikan yang seharusnya itu menjadi kewajiban pemerintah, negara, ya bahkan dikomersialisasikan. Itu kan sudah menyimpang jauh ya, Val, ya, dari tujuan Undang-Undang Dasar. Dan pun benar bahwa Indonesia tidak dilandasi dengan hukum-hukum Islam di dalamnya, tapi tadi kita beragama dilandasi oleh poin pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu. Itu sudah cukup kuat saya rasa untuk pemerintah berbenah kembali lah. Ada apa sih dengan pemerintah sekarang kayak gitu, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan terkait miras tersebut. Oke, pertanyaannya ada apa sih dengan pemerintah sekarang gitu ya? Apakah pemerintah mau membangun generasi emas di 2024 atau malah membangun generasi yang menghancurkan bangsa di 2024? Oke Kak, terus peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 ini kan berlaku ya, legalisasi miras itu berlakunya di beberapa tempat ya, ada 4 tempat kalau nggak salah, di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Dan itu berarti itu tuh secara tersirat itu masuk ke lokalisasi tempat maksiat. Jadi kayak miras itu cuma di daerah itu aja gitu. Nah, menurut pandangan Kang Ade dan Kang Naufal sendiri, bagaimana sih pandangannya mengenai lokalisasi tempat maksiat tersebut? Ya kalau menurut pandangan saya, oke, siap. Terkait lokalisasi tadi ya, peredaran miras ya yang dicanangkan di Perpres nomor 10 ya tahun 2021 itu di toko-toko eceran, dan ya itu ya bisa jadi tadi maksiat di sana gitu kan. Anak-anak di sana mengkonsumsi miras, mabok, kita nggak tahu terjadi apa yang akan terjadi, entah saling bacok misalkan, ada yang meninggal, ada hamil di luar nikah, perbuatan tidak senonoh lainnya yang merusak akhlak kayak gitu kan. Tentu itu sangat bertentangan dengan Islam kayak gitu kan, sangat bertentangan dengan Islam. Bahkan saya lupa ini di ayat Al-Quran atau di hadis, bahwa ketika ada satu penduduk di sana yang melakukan maksiat, kemudian tetangga atau penduduk di sana tidak ada yang menegurnya, maka ya satu desa ataupun 40 tetangga dari rumahnya itu bakal kecipratan dosanya kayak gitu. Nah maka dari itu ya tadi ketika adanya lokalisasi ya miras, lokalisasi maksiat lah ya bahasanya, lokalisasi maksiat, ya ini dampaknya bakal sangat dahsyat kayak gitu. Karena tidak hanya satu orang misalkan toko yang menjual miras itu saja yang bakal dapat dosa, tapi ya tetangga-tetangganya pun, masyarakat desa pun bakal kecepatan dosanya kayak gitu. Ya itu dari Kang Ade. Kalau dari Kang Naufal sendiri gimana Kak? Untuk permasalahan legalisasi tempat miras ya ini saya tidak berbicara kepada tempat yang lain. Tetapi kalau kita berbicara tentang legalisasi sesuatu mungkin secara syariat Islam adalah tempat maksiat,
hal ini sebenarnya adalah kali kecolongan kedua mungkin dalam sejarah negara ini berdiri. Bisa teman-teman cek lihat di undang-undang tentang pornografi, undang-undang negara pornografi itu tidak berlaku di dua tempat. Itu di Bali dan juga di Papua. Jadi selama ini yang kita tahu bahwa secara konsep pembelajaran menurut ilmu perundang-undang yang baik, bahwa undang-undang sebagai turunan dari undang-undang dasar itu harusnya berlaku 100% di seluruh Indonesia. Tetapi ternyata kalau mungkin kita kaget sekarang kok sampai ada rencana untuk melegalisasi tempat miras seperti itu, kita bisa berkaca kepada undang-undang pornografi, di mana undang-undang pornografi itu tidak berlaku secara nasional, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh undang-undang itu. Salah satunya di Bali dan di Papua. Mungkin itu terkait juga dengan masyarakat di sana, adat istiadat di sana, dan di mana mayoritas warga di sana adalah bukan Muslim seperti itu. Sehingga pendapat pribadi saya bahwa saya tidak bisa membilang bahwa tidak boleh, karena wilayah sana adalah wilayah yang memang masyarakatnya ataupun warganya terbiasa dengan perilaku tersebut. Sehingga kalau secara dari sisi pandang Islam mungkin tidak bisa kita paksakan, tetapi mungkin saya sarankan kepada negara untuk berpikir bahwa apakah hal ini akan menjadi sesuatu yang akan membahayakan lagi kepada wilayah-wilayah lainnya. Seperti kenapa kita sekarang kenapa masyarakat banyak yang menyerang bahwa Aceh ada hukum konun, ada hukum Islam yang berlaku dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan gitu. Masyarakat sementara masyarakat di timur menginginkan ada legalisasi tempat miras, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini pemerintah itu harus bisa bersikap adil. Saya bisa bilang kalau secara pribadi berpendapat bahwa kalau memang benar di sana masyarakatnya bisa bertanggung jawab, bisa secara kajian, secara praktik empiris, dan juga memang keinginan mereka adalah untuk membuat tempat tersebut, Indonesia harus adil seperti itu. Karena wilayah barat Aceh ada hukum konon, maka ketika ada tempat legalisasi miras atau misalnya yang lain-lain seperti itu diinginkan oleh masyarakat di sana, dan memang harus ada kajian terperinci dan mendalam, ya pemerintah tidak bisa tutup mata, karena itu adalah kebutuhan di daerah. Karena kita sudah menganut asas otonomi daerah, di mana bukan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan secara penuh, tetapi pemerintah daerah pun berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi pada akhirnya statement akhir saya mungkin poinnya adalah dikaji kembali lagi saja bahwa apabila daerah di timur itu benar-benar memang menginginkan hal tersebut, saya rasa harus ada bukti yang mendalam seperti itu. Karena ya balik lagi kepada pernyataan saya di awal, juga penelitian saya di awal, bahwa masyarakat timur bahkan daerah di Manokwari saja menolak gitu miras. Masa ini benar gitu adanya? Apakah hanya sebatas untuk mencari keuntungan atau uang atau bagaimana, atau memang benar ingin mendukung program-program atau produk-produk dari masyarakat lokal seperti itu? Atau bahkan ada yang lain, Pak? Nah, berarti dikaji kembali ya, atau bahkan ada yang lain tadi kata Kang Ade. Oke, kalau misalkan kita ngobrol panjang lagi tentang Perpres Perpres nomor 10 tahun 2021 dan juga tentang legalisasi miras masih panjang banget ya. Dan juga udah mungkin terakhir nih closing statement dari Kang Ade dan Kang Noval untuk teman-teman di sini, mungkin ya untuk masyarakat semua masyarakat Indonesia, agar mereka itu tidak mudah terpicu dengan isu-isu dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat gitu, tidak sesuai dengan tatanan masyarakat sekarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan juga mungkin ada nasihat untuk pemerintah mungkin dari Kang Ade atau Kang Noval. Nah, yang mungkin nanti pemerintah bisa nonton video kami. Dari Noval lo. Kalau dari saya, ya, kalau dari saya sih sebenarnya simple aja. Mungkin untuk pesan buat masyarakat umum bahwa mempelajari produk hukum, membaca undang-undang itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ada arti-arti khusus dalam setiap ayat, setiap pasal seperti itu, sehingga jangan sampai mau termakan
isu-isu yang beredar di masyarakat yang justru malah membahayakan kita sendiri. Penting kita percaya dengan pemerintah, penting kita harus mau tunduk terhadap pemerintah karena itu memang perintah agama juga. Tetapi bukan berarti kita juga terlena dengan itu, asal tunduk, tetap kritis seperti itu diperbolehkan dalam pemerintahan kita. Artinya membaca undang-undang, membaca peraturan, jangan asal mendengar kata orang, tetapi kamu harus cek sendiri. Banyak pemerintah itu menyediakan situs-situs untuk mendownload peraturannya. Jadi tinggal dibaca saja langsung. Lalu untuk pemerintah mungkin saran saya bahwa jangan hanya karena kebutuhan mendesak atau semata sehingga gegabah dalam mengambil suatu kebijakan. Saya agak juga heran bahwa kenapa sampai Ma'ruf Amin tidak tahu bahwa Perpres ini ditandatangani. Artinya justru akan menjadi bumerang kepada pemerintah sendiri, bahwa public trust atau percaya kepada pemerintah itu akan rusak. Dimana di satu sisi masyarakat harus percaya kepada pemerintah, tetapi pemerintah melakukan kegiatan yang gegabah sehingga pemerintah sendiri yang kena batunya, seperti itu. Oke, sekarang dari Kang Ade nih, closing statement-nya Kak. Oke, siap. Ya, untuk teman-teman juga, kemudian masyarakat, rakyat Indonesia ya, terkait fenomena yang tengah melanda negeri kita tercinta ini, mulai dari pandemi, kemudian kebijakan-kebijakan yang menurut kita kontroversial dan menurut kita merugikan, hendaklah kita sikapi secara tidak pragmatis gitu ya, secara cerdas seperti itu. Karena di Islam pun diajarkan gitu bagaimana kita menyikapi satu persoalan termasuk kebijakan itu dengan tabayun kayak gitu kan. Bagaimana kita coba cross check kembali kayak gitu. Apa sih sebenarnya perbincangan apa sih yang tengah hangat sekarang? Apa yang jadi permasalahan? Poin-poin apa saja yang itu bertentangan dengan ya nilai-nilai, norma-norma kita di kehidupan sehari-hari. Ketika kita telah melakukan hal tersebut, maka kita menemukan satu yang ganjal, yang itu melanggar nilai-nilai, norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari, maka tadi kita harus mengkritisinya kayak gitu. Mengkritisi pun ada caranya kayak gitu. Karena negara kita negara demokrasi, menjunjung tinggi demokrasi, maka lakukanlah bagaimana negara demokrasi tersebut dengan menyampaikan kritik, ya demo atau lain sebagainya. Yang demo tersebut tidak anarkis kayak gitu. Bagaimana kita demonstrasi yang cerdas, demonstrasi yang terdidik kayak gitu, untuk menyampaikan aspirasi kita, sehingga aspirasi kita itu didengar oleh para penguasa hari ini kayak gitu. Karena ketika kita tadi ya, tabayun, mengkaji, kemudian tidak mengikuti atau terbawa arus yang seolah-olah mengarahkan kita pada sesuatu yang memecah belah gitu ya, bangsa ini terutama kayak gitu, maka kita bisa tadi menahan emosi kita kayak gitu. Jangan sampai emosi kita ini lebih menguasai dari diri kita kayak gitu. Jangan sampai emosi ini menguasai diri kita lebih kayak gitu. Maka gunakanlah pola pikir, berpikir kita untuk menyikapi fenomena-fenomena yang tengah melanda negeri ini seperti itu. Dan untuk pemerintah tercinta kayak gitu kan, karena Anda semualah Indonesia sampai saat ini masih berdiri kayak gitu. Karena Anda semualah para penerus estafet pemimpin bangsa terdahulu, mulai dari Soekarno dan seterusnya. Dan karena Andalah para penerus pahlawan bangsa kayak gitu, maka pergunakanlah atau jadikanlah amanah yang Anda semua ampuh di pundak teman-teman, di pundak para bapak ibu sekalian, itu menjadi amanah yang yang akan senantiasa ingat bahwasanya bapak ibu sekalian itu disumpah dengan Al-Quran atau kitab suci masing-masing kayak gitu. Jangan sampai amanah yang bapak ibu sekalian pergunakan malah menyengsarakan rakyat, malah membuat rakyat semakin menderita, bahkan sampai menyusahkan rakyat kayak gitu. Karena pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat itu adalah untuk mensejahterakan kayak gitu. Bagaimana amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 gitu, bahwa
mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya kayak gitu. Bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk tadi membantu menyelesaikan masalah masyarakat, membuat masyarakat semakin sejahtera dengan hadirnya pemerintah seperti itu. Ya, semoga ini menjadi PR kita bersama, terutama kita yang masih muda. Kita adalah generasi penerus bangsa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita hari ini. Para pelaku-pelaku yang telah menduduki jabatannya, kita ambil pelajaran bahwa kita lihat, oh bagaimana mereka berkuasa, maka kita harus rubah cara nanti kita ketika kita memimpin di bangsa ini. Jangan sampai tergiur dengan sejumlah uang, sogokan, suap, dan lain sebagainya. Karena itu akan merusak diri kita sendiri, kemudian merusak citra bangsa kita sendiri. Sekian. Masya Allah, so deep dan mendarah daging sekali ya pembahasan kali ini. Dan closing statement dari Kang Ade dan Kang Noval ini bisa menjadi muhasabah bagi kita sebagai masyarakat dan juga muhasabah untuk pemerintah semuanya. Nah, teman-teman, berakhir sudah podcast kali ini, dan aslinya ini kayak nambah insight baru, nambah ilmu baru, dan mungkin teman-teman juga tercerahkan ya tentang Perpres nomor 10 tahun 2021 ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada Kang Ade Putra dan Kang Noval karena udah hadir di Booster Podcast. Dan buat teman-teman yang kepo nih sama Kang Ade, boleh follow Instagramnya di apa kan? Di Ade Putra, A-nya 3 Putra. Ade Putra, masih di fallback kan? Oke, fallback dong. Sama Kang Noval, apa Kang? Kapten Noval Z. Wah, Kapten Noval udah siap jadi kapten. Udah siap jadi kapten ya. Pokoknya keren banget, teman-teman. Nanti jangan lupa di follow IG-nya Kang Ade dan Kang Noval karena keren pisan pokoknya ya mereka berdua. Pokoknya buat teman-teman yang suka sama videonya jangan lupa di like, dan buat teman-teman yang mau request kira-kira narasumber selanjutnya tuh mau siapa sih, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang suka sama videonya dan merasa bermanfaat gitu videonya, di share aja ke teman-temannya supaya kebermanfaatan ini semakin luas. Dan jangan lupa diklik tombol merahnya, jangan lupa di apa kan? Di Subscribe. ya. Kok gak kompok-kompok dong? Jangan lupa di apa kan? Di subscribe. Jangan lupa di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Hidup Pancasila. Pancasila. Aduh. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah.